Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memunculkan super elevasi dan juga nanti pembuatan alinyemen vertikal. Untuk data yang sudah saya siapkan yaitu data peta kontur dan juga trase yang sudah saya buat. Trase tersebut sudah dilengkapi dengan alinyemen horizontalnya. Untuk membuat super elevasi, langsung saja kita klik trasenya, trase jalan. Kemudian di super elevasi, pilih yang calculate atau edit super elevasi. Kemudian calculate super elevation no. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada yang misal ini jalan 2 2/2 T. Ini yang tak terbagi ya. Kemudian yang bawah ini yang terbagi. Jadi yang di sini ada 2 lajur utama, tetapi tidak terbagi as jalan. Kemudian yang di bawah sini itu adalah 2 lajur dengan ada median jalan. Ini yang terbagi. Untuk contohnya kita pilih yang atas saja. Nah, untuk center baseline-nya kita pilih yang ya center ya, karena pembaginya ada di tengahnya. Kemudian kita next. Nah, untuk normal language-nya kita ubah menjadi 3 meter sesuai kebutuhan juga ya. Kita next lagi. Nah, di sini di calculate sini yang outside edge shoulders itu adalah bahu jalan. Kita bahu jalannya mau kita miringkan juga apa enggak? Kalau bahu jalannya mau diikutkan miring sesuai super elevasi, kita centang di sini. Tetapi kalau tidak ikut dimiringkan, kita hilangi centangnya. Kemudian kita finish. Nah, di sini sudah muncul tabel tabularnya. Dari titik STA awal ke STA akhir. Kita silang saja. Kemudian kita klik lagi trasenya. Kita pilih yang Create Super Elevation View. Nah, di sini datanya, namanya, terserah mau diberi nama apa. Misal latihan super elevasi. Kemudian, nah di sini ada menu Station Range. Misal data super elevasi yang akan kita munculkan dari STA awal sampai STA akhir, kita munculkan semuanya, kita bisa langsung klik OK. Tetapi kalau data super elevasi per point of intersection-nya hanya itu saja yang kita ingin munculkan, kita bisa klik Use Spesifikasi Range. Kita pilih titik awalnya, misal di garis ini ya, kemudian STA akhirnya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita pilih lokasi untuk menampilkannya. Nah, ini data super elevasi. Ini dengan grade max-nya tadi 4%. Nah, misal kalau kita ingin munculkan keseluruhannya, caranya juga sama seperti tadi. Kita klik trasenya, kita pilih yang grid super elevation view. Nah, untuk data range-nya startnya dimulai STA 0 sampai STA akhir. Jika sudah, kita langsung OK. Misal dimunculkan di sini. Nah, ini datanya. Data super elevasi dari STA awal ke STA akhir. Perbedaannya di situ ya, di centangnya yang tadi. Itu untuk memunculkan super elevasi. Nah, untuk mengubah data tabularnya bisa klik trasenya kembali. Kita lihat view tabular editornya. Nah, ini datanya. Misal kita ingin membuat kembali ya, kita membuat dengan grade. Grade-nya tadi kan 4% ya. Kita mau bandingkan dengan grade yang 6%. Tadi pilih yang kurvanya tadi, kita hapus terlebih dahulu di sini, clear all super elevation data. Kita hapus semuanya terlebih dahulu hingga tidak ada dan kosong. Kita close. Nah, kita klik lagi terasanya, pilih super elevasi, kita calculate kembali.
Nah, kita samakan saja, kemudian kita next. Tadi pakai yang 3 meter, kemudian tanpa bahu jalan, bahu jalannya tidak dimiringkan juga, maksudnya bahu jalannya lurus. Nah, di sini di astometriknya kita pilih yang MX-nya pakai yang 8%. Kemudian kita finish. Nah, maka akan muncul data tabular yang baru. Nah, kita munculkan lagi super elevasi yang tadi, yang buat per point of intersection saja ya, yang satu. Tidak usah dari STA awal ke STA akhir. Kita klik terase, kemudian pilih yang Create Super Elevation View. Sama seperti yang tadi, langkah-langkahnya. Nah, kita pakai Use Specific Range. Nah, STA awalnya kita klik lagi. Kemudian untuk STA akhir, kita klik juga kembali. Kemudian kita oke. Pilih tempat lokasinya. Nah, ini adalah data super elevasi yang menggunakan grade max-nya 8%, Emax-nya 8%. Itu untuk data super elevasi. Untuk tutorial selanjutnya yaitu pembuatan alinyemen vertikal. Kita munculkan terlebih dahulu profil trasenya, profil memanjangnya. Sama seperti tutorial yang terdahulu caranya. Kita pilih yang di menu profile. Kita pilih yang grid profile from surface. Nah, kita add. Kemudian kita pilih draw in profile view. Kita atur semua di sini ya. Kalau sesuai ya tinggal kita next next terus. Oh, misal ini use spesifiknya kita buat data minimum ketinggiannya kita buat 15 misal seperti ini ya. Untuk maksimumnya terserah sesuai data kontur ketinggian yang kalian miliki. Kemudian kita next terus. Kalau sudah, kita create profile view. Nah, pilih tempatnya. Nah, ini adalah potongan memanjang dari terase ini ya. Ketinggiannya ya curam karena kita menggambar terasenya hanya sekedar buat latihan saja, tidak sesuai perencanaan. Jadi yang terpotong medannya juga ada yang tinggi, ada yang rendah lagi. Kemudian pilih profile, pilih yang create profile by layout. Pilih layoutnya. Nah, kita buat nama. Misal data latihan. Kita sesuaikan. Jika sudah, kita oke. Nah, maka akan muncul tabel profile layout tools. Kita pilih yang draw tangen. Nah, kita rencanakan desain perencanaannya ya. Tidak perlu teliti ya, karena ini kan hanya sekedar latihan. Kita coba saja. Kita buat. Jika sudah selesai, kita klik enter. Nah, maka akan muncul desain perencanaan yang akan kita buat nantinya. Untuk memunculkan data alinyemen vertikalnya, ya kita klik lagi desain perencanaannya, garis desainnya, kita klik kanan, kemudian pilih Edit Profile Geometry. Nah, di bagian sini, di bagian Draw Fix Parabola, kita klik tombol segitiga ke bawah, kita pilih yang Free Vertical Curve yang menggunakan parabola. Kita klik garis sebelumnya, kemudian garis selanjutnya. Nah, masukkan radiusnya. Misal kita menggunakan radius 10 di bagian sini ya. Kita enter, enter kembali. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Datanya yang seperti ini. Data keterangannya. Kita buat lagi yang di sini ya.
Caranya juga sama, menggunakan yang free vertical curve yang parabola. Kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian masukkan kembali radiusnya. Misal radiusnya 200. Kita enter lagi, enternya 2 kali. Maka datanya akan muncul. Apabila terjadi kesalahan, misal radiusnya tidak sesuai perencanaan, maka akan muncul tanda peringatan atau tanda seru. Nah, misalkan muncul tanda serunya, kita bisa lihat di bagian profil grid new. Nah, maka di bagian sini akan muncul radiusnya, radius yang sesuai di daerah di data yang sini. Kita tinggal ubah kembali radiusnya. Itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita memunculkan data-data atau potongan-potongan medan yang di bagian mana yang harus di-cut dan bagian mana yang harus diuruk atau di-fill. Caranya diklik bagian medannya, potongan medannya, kita klik kanan, pilih yang profile view properties. Nah, di bagian heads, kita masuk ke menu bagian heads. Nah, masukkan, kita klik cut area. Kemudian kita masukkan yang fill area. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Untuk uppernya yang menggunakan gridnya tadi dan low boundary-nya kita menggunakan garis yang latihan tadi. Nah, sedangkan di fill terbalik ya. Untuk upper boundary-nya menggunakan data yang garis yang tadi yang kita buat. Nah, untuk lower boundary-nya menggunakan potongan memanjangnya yang tadi. Nah, di fill material untuk yang fill kita bisa atur ya, semua ya bisa diatur ya. Untuk yang fill atau yang cut material juga bisa diatur. Misal kita akan atur di menu pensil. Nah, di sini ada grade angle-nya atau shape area fill-nya bisa dibuat 0 derajat ya. Kita apply, kemudian oke. Coba kita apply terlebih dahulu. Nah, kan muncul kan di sini ya. Kita oke. Nah, maka akan muncul bagian-bagian. Nah, untuk yang garis merah ini, itu adalah bagian yang nantinya akan kita cut. Dan untuk yang arsiran hijau, itu yang nantinya akan kita uruk. Nah, ini data-datanya. Nah, misal untuk kemiringan ya, kemiringan arsirannya bisa diatur juga. Caranya juga sama seperti tadi. Kita klik, kemudian kita klik kanan. Kita pilih yang profil view properties. Nah, misal di fill material tadi, kita klik tanda pensil di sini. Nah, untuk angle-nya misal kita buat 45 derajat ya. Bisa dirubah ya. Kita apply. Kemudian kita oke. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kadang kadang bisa berubah, tetapi punya saya ini tidak bisa berubah. Jadi masih tetap sama. Nggak tahu kenapa AutoCAD-nya mungkin agak error ya di sini ya. Itu untuk memunculkan ya tadi ya, yang mana bagian yang di-cut dan juga bagian yang di-fill. Setelah muncul ya, setelah kita menampilkan data cut dan data fill, untuk di bagian deskripsinya, di sini kan masih sama ya. Untuk project elevasinya sama existing ground levelnya kan masih sama. Tetapi kan seharusnya berbeda karena kita sudah atur tadi ya. Untuk elevasi existingnya kan masih berbukit seperti ini, sedangkan untuk desain rencananya kan akan kita buat seperti ini ya. Ada bagian-bagian yang harus kita cut dan juga bagian-bagian yang akan kita fill. Nah, caranya klik klik layoutnya, klik potongannya, kemudian kita klik kanan, pilih menu profile view properties. Nah, di bagian band di sini kita lihat terlebih dahulu ya datanya ya. Sebentar kita silang yang akan kita rubah di nomor berapa ya. Di sini kan ada
change, ada existing ground level, dan yang lain-lain. Data yang akan kita rubah yaitu project elevasi dan juga vertical alignmentnya. Kita klik lagi, kita klik kanan, pilih profile view properties. Nah, di bagian bench, kita geser di profil 1 dan profil 2 yang akan kita rubah. Tadi kan yang mau kita rubah kan di urutan nomor 3 sama urutan nomor 4, yang project elevasi sama vertical alignment. Kita rubah, nah yang ini kita buat yang data yang kita buat tadi, dan juga untuk vertical alignmentnya juga. Setelah itu kita apply, kemudian kita oke. Nah, datanya kan sudah beda ya. Data project elevasi atau elevasi rencananya dan juga vertical alignmentnya sudah berubah sesuai dengan data yang kita rencanakan. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.